Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ardani Maskuriah, program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ustadz Marwanto, Magister. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang morfem. Apa yang dimaksud dengan morfem? Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang sudah mempunyai makna. Mengapa disebut satuan terkecil? Karena morfem tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Jika dibagi-bagi, dia tidak bermakna lagi. Misalnya, morfem ajar dibagi lagi menjadi huruf A, J, A, dan R. Apakah huruf-huruf tersebut mempunyai makna? Jawabannya adalah tidak. Morfem ajar adalah bentuk final yang mempunyai makna, yakni petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Adapun wujud morfem yaitu imbuhan, partikel, dan kata dasar. Menurut bentuk dan maknanya, morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua kata dasar tergolong sebagai morfem bebas. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Semua imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran. Dalam mempelajari morfem, kita juga akan menemui tentang proses morfologis. Apa yang dimaksud dengan proses morfologis? Proses morfologis adalah peristiwa penggabungan morfem satu dengan morfem yang lain menjadi kata. Misalnya, kata menulis terdiri atas morfem men dan tulis. Penggabungan morfem men dan tulis menjadi kata menulis, itulah disebut sebagai proses morfologis. Adapun ciri-ciri kata yang mengalami proses morfologis adalah morfem-morfem yang membentuk atau yang menjadi unsur kata berbeda fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai tempat penggabungan dan berfungsi sebagai penggabung. Contohnya, morfem tulis berfungsi sebagai tempat penggabungan, sedangkan morfem men berfungsi sebagai penggabung. Morfem yang sebagai tempat penggabungan biasanya disebut bentuk dasar. Bentuk dasar dapat berupa pokok kata dilihat dari wujudnya, bahkan berupa kelompok kata. Misalnya, bentuk kata dasar menemukan dan perhubungan adalah pokok kata temu dan hubung. Ciri lain bahwa suatu kata dikatakan mengalami proses morfologis adalah penggabungan morfem-morfem itu mengalami perubahan arti. Contohnya bentuk dasar cangkul setelah digabung men sehingga menjadi kata mencangkul, artinya menjadi melakukan pekerjaan dengan alat cangkul. Macam proses morfologi ada 3, yaitu pembentukan kata dengan menambahkan morfem afiks pada bentuk dasar. Misalnya, kata menulis. Kata menulis terbentuk dari bentuk dasar tulis dan morfem imbuhan men. Kedua, pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar. Misalnya, murid-murid yang terbentuk dari bentuk dasar murid. Terakhir adalah pembentukan kata dengan menggabungkan dua atau lebih bentuk dasar. Misalnya, meja hijau terbentuk dari bentuk dasar meja dan hijau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.